Tuhan Shalom. Selamat bertemu kembali di ibadah kita, ibadah online His Grace Church. Saya percaya bahwa setiap yang mengikuti ibadah ini boleh sama-sama mendapat berkat, dan kita boleh membagikan berkat tersebut kepada orang yang berada di sekitar kita. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di ibadah online kami di tempat ini. Saatnya kita mau memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa terlebih dahulu. Kami berterima kasih Tuhan, sepanjang minggu Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan masih memberkati keluar masuk rumah kami, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal kami. Tuhan masih terus memelihara kami. Kami bersyukur ya Bapa. Dari itu hari ini kami mau melayani Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Layakan kami hari ini Tuhan. Setiap puji-pujian kami, bahkan firman yang akan kami dengarkan, itu boleh kami bawa pulang, boleh kami bersama-sama menjadi berkat untuk orang-orang yang berada di sekitar kami Tuhan. Terpuji namamu Yesus, terpujilah kebesaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Besar perbuatan tanganmu Tuhan untuk setiap pribadi kami ya Bapa. Kau menjadi penolong untuk hidup kami Tuhan. Kau menjadi penghibur bagi hati kami ya Yesus. Ini pujian kami kepadamu ya Bapa kami yang hidup. Yesus, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
setiamu kepada kami, Yesus. Sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kami, Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan. Lewat pujian ini, kami mau katakan bahwa tiada kata yang bisa kami katakan untuk menitiskan setiap perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau, Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau ditinggikan. Terima kasih, Yesus. Sungguh besar setiamu, Tuhan. Besar kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, besar kebaikan-Mu, Tuhan, bagi kami, bagi kami, bagi kami, Yesus. Haleluya. Syukur bagimu, mulia nama-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Layakan kami untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Layakan kami untuk bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi nama-Mu, Yesus. Saatnya kami mau memuji Engkau. Berkatilah setiap kami, Tuhan, yang mau memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita memuji Tuhan dengan sukacita, Bapak Ibu. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita yang agung. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh
puji-pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan itu boleh mendatangkan sukacita untuk kita. Kita bisa membagikannya satu dengan yang lain. Kita bisa menjadi berkat lewat setiap puji-pujian yang kita sudah naikkan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Haleluya. Firman yang akan menjadi perisai untuk hidup kita dalam setiap masalah selama kita masih hidup di dunia ini. Yakin dan percaya bahwa tangannya selalu ada untuk menopang hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu katakan, Engkaulah perisaiku. Amin Yesus. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan, kembali hari ini kita berjumpa di dalam ibadah online bersama His Grace Church cabang Jakarta. Dan dimanapun saudara berada hari ini, biarlah berkat penyertaan Tuhan selalu melimpah atas setiap kita. Dan kita bersyukur kalau kita boleh melalui hari-hari ini, karena kita percaya kita boleh bernafas, kita masih boleh beribadah, semua karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Sebentar kita masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh melewati hari-hari ini, kami percaya kami boleh melaluinya bersama Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, dan Engkau Allah yang selalu menyertai langkah kami. Karena itu Bapa, sebentar kami yang bersama-sama dengar firman-Mu, biar Engkau mengajar setiap kami melalui firman-Mu di hari ini. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga pada saat kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami percaya kami tidak
tidak pernah salah langkah. Kami akan terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh meraih setiap apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Semua itu tergenapi. Terima kasih Bapa, kami siap masuk dalam firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya akan ajak setiap kita bersama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Keluaran pada pasal 17 ayat ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Judul perikopnya berbicara kemenangan orang Israel melawan Amalek. Saya akan bacakan saudara sekalian, dikatakan demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab saudara, kata Yosua atau nama Yosua baru pertama kali disebutkan dalam Keluaran 17 ini. Sebelumnya nama Yosua saudara tidak dapatkan dalam Alkitab saudara. Nah, kenapa secara tiba-tiba Musa harus menyuruh Yosua menyerang Amalek? Kalau saudara baca dalam Ulangan pada pasal yang ke-25, coba kita pergi ke sana. Ulangan pada pasal yang ke-25, dalam ayatnya yang ke-17, Ulangan pada pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-17 dikatakan begini saudara. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Nah, kehidupan bangsa Israel baru memulai sebuah pengalaman baru. Karena sebelumnya orang-orang Israel berada dalam pemerintahan Mesir, mereka dijajah di Mesir, mereka ditawan di Mesir selama 400 tahun lamanya kurang lebih, mereka harus bekerja bagi Mesir. Dalam kesusahan yang mereka hadapi, dalam kesulitan mereka hadapi, mereka menjerit kepada Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan mendengar jeritan mereka. Yang pada akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan mereka. Terjadi banyak perkara di tanah Mesir untuk membawa orang-orang Israel keluar dari sana. Bahkan Tuhan sampai harus menurunkan 10 tulah kepada Mesir, kepada Firaun, sehingga harus melepaskan orang-orang Israel dan membiarkan mereka pergi menyembah kepada Tuhan. Dan sekalipun pada saat tulah ke-10 sudah dilakukan oleh Tuhan dengan mengambil anak-anak sulung yang tidak ada tanda darahnya, tidak membuat Firaun dan pasukannya berhenti mengganggu Israel. Dalam pada saat perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, Firaun terus mengejar mereka dan akhirnya membuat mereka terdesak sampai ke tepi laut. Tapi sampai di tepi laut pun Tuhan telah terus menunjukkan karya yang luar biasa dan ajaib dalam kehidupan orang-orang Israel. Tuhan membelah laut itu dan membuat orang Israel berjalan di tanah yang kering. Yang sampai pada akhirnya Firaun dan pasukannya mengalami malapetaka di sana. Nah, kalau saudara lihat kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka tidak berhenti di situ.
Di padang gurun mereka harus mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak ujian, sampai pada akhirnya mereka harus kelaparan di padang gurun. Tapi sekali lagi, bahwa Israel adalah milik pusaka Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang memang Tuhan pilih, yang Tuhan adopsi menjadi anak. Di padang gurun Tuhan tidak biarkan mereka, dan Tuhan memberikan makan dengan roti mana. Bahkan pada saat mereka meminta daging kepada Tuhan, Tuhan memberikan daging kepada mereka. Pada saat mereka kehausan, Tuhan berikan kepada mereka air. Nah, yang secara tiba-tiba, pada saat pengembaraan mereka di padang gurun, Amalek mencoba menyerang mereka. Karena kalau saudara perhatikan, mereka adalah keturunan daripada Esau. Mereka suku pengembara yang galak dan suka merampok. Inilah kebiasaan orang Amalek, yang pada saat mereka melihat ada perjalanan sekumpulan orang Israel, secara tiba-tiba mereka menyerang dari belakang, menghantam orang-orang yang Alkitab katakan orang-orang lemah yang ada di barisan belakang. Nah, hal inilah yang membuat orang-orang Israel mengalami banyak yang menjadi korban di Israel. Ya, karena Alkitab mencatat seperti yang kita baca tadi, mereka lelah, mereka lesu. Maka itu dalam Keluaran pada pasalnya yang ke-17 tadi, yang kita baca tadi, kita mendapati sesuatu perintah. Kenapa sampai pada akhirnya Musa memanggil Yosua dan memerintahkan kepada Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang bagi Israel. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan begini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi ini satu peristiwa yang terjadi pada saat itu, dan akhirnya Musa memerintahkan Yosua, besok kita akan berperang melawan Amalek. Nah, ini pengalaman pertama mereka. Ini pengalaman pertama Yosua. Saudara bayangkan kalau mungkin kita menjadi Yosua, secara tiba-tiba Musa memerintahkan kita, besok pilih orang-orang, kamu pergi berperang, aku akan naik ke puncak bukit. Mungkin kita bisa merasa adanya ketidakadilan di sini. Kenapa Musa sebagai pemimpin, bukannya dia yang memimpin perang, malah dia harus pergi ke puncak bukit? Dan harus memerintahkan Yosua untuk terjun ke lapangan, pergi berperang melawan Amalek. Tapi luar biasa Yosua tidak komplain demikian kepada Musa. Sekalipun tugas yang dilakukan atau yang diperintahkan Musa sebagai pemimpin Yosua bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Tapi Yosua tetap belajar taat. Mentaati apa yang pemimpinnya katakan. Mentaati apa yang Musa katakan. Mentaati satu sosok orang yang Musa anggap sebagai bapak rohani, pemimpin rohaninya. Dan Yosua melakukan seperti apa yang Musa katakan. Dan kita tahu hasilnya, bahwa pada saat peperangan itu terjadi, Alkitab mengatakan pada saat Musa mengangkat tangan, maka kuatlah Israel. Tapi pada saat Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-11. Tetapi kita melihat ending kisahnya sampai pada akhirnya orang Israel memenangi peperangan. Dari peristiwa ini kita mau belajar beberapa hal. Apa yang mau saya sampaikan sama saudara hari ini? Berbicara tentang kesatuan. Karena di dalam kesatuan ada kekuatan. Maka itu firman Tuhan yang menjadi tema firman Tuhan hari ini untuk saya berikan kepada saudara. Berbicara tentang firman itu, kesatuan itu adalah kunci kekuatan. Kesatuan adalah kunci kekuatan. Nah, kita sudah lihat kisahnya, kita sudah baca kisahnya. Apa yang bisa kita tangkap dari kesatuan? Yang pertama, yang bisa saya pelajari dari kisah ini. Yang pertama, bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah hambatan kesatuan. Tuhan memanggil kita dalam peran yang berbeda-beda. Tuhan memanggil Yosua dalam peran yang berbeda dengan Musa. Tuhan memanggil Musa dengan peran yang berbeda dengan Harun dan Hur. Semuanya berbeda-beda. Tapi tahukah saudara, dari perbedaan itu tidak menghambat mereka untuk bersatu mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kemenangan melawan Amalek. Oleh sebab itu, seringkali kita mungkin berkata begini,
Entah itu menjadi satu refleksi bagi kita berorganisasi, maupun menjadi satu refleksi bagi hubungan kita antara suami dan istri. Seringkali kita berkata, bagaimana pastor, bagaimana Pak Pendeta saya bisa bersatu sedangkan saya berbeda dengan dia? Bagaimana saya bisa mencapai kesatuan sedangkan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, apa yang saya pikirkan berbeda dengan dia? Latar belakang saya berbeda dengan dia. Saya mau katakan kepada saudara, perbedaan itu bukanlah sebuah hambatan untuk kesatuan. Kita bisa bersatu dalam sebuah perbedaan karena memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Tuhan tidak menciptakan kita untuk satu tugas yang sama. Tuhan menciptakan kita, apalagi berbicara antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, itu satu hal yang sangat berbeda. Dari segi karakter kita berbeda. Dari segi cara berpikir kita berbeda. Dari segi memecahkan masalah kita berbeda. Dalam dasar-dasar yang kita lakukan dalam penyelesaian masalah juga berbeda. Yang berarti bahwa memang Tuhan memanggil kita dalam perbedaan. Tetapi bayangkan, sekalipun antara pria dan wanita berbeda, Tuhan katakan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Makanya saya mau katakan kepada saudara bahwa perbedaan bukanlah suatu hambatan untuk kita mencapai kesatuan. Dalam kehidupan kita bergereja misalnya, seringkali kita sering mengatakan atau mungkin kita sering menemukan, ya saya tidak bisa bersama-sama melayani lagi bersama dengan dia karena kita berbeda. Saya tidak bisa lagi bersama-sama karena memang kita berbeda. Tapi tahukah saudara, sekali lagi saya katakan, memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Begitupun Tuhan menciptakan Musa, Yosua, Harun, dan Hur juga berbeda-beda. Tapi kenapa mereka bisa mencapai kesatuan? Karena perbedaan itu bukanlah sebuah hambatan untuk kita bisa bersatu. Justru perbedaan itulah yang membuat kita bisa saling mengisi, membuat kita bisa saling melengkapi, untuk membuat kita bisa saling mensupport satu dengan yang lainnya, untuk kita mencapai sebuah tujuan kemenangan bersama-sama. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini misalnya, kesulitan di mana-mana, pandemi corona yang belum berakhir membuat kita dan mungkin membuat banyak orang mengalami kesulitan. Banyak bidang yang terkena dampak dari pandemi corona ini. Bahkan sampai gereja pun mengalami dampak yang cukup luar biasa. Saya mendengar banyak keluhan teman-teman hamba Tuhan, teman-teman pendeta yang mengeluhkan dengan adanya pandemi ini, kita tidak lagi bisa beribadah bersama-sama. Yang akhirnya memaksa kita memakai wadah online ini untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberi makan kepada domba-domba, memberi makan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Semua Tuhan izinkan terjadi. Tapi dengan situasi yang seperti ini, Tuhan justru membuktikan kepada kita dan mengajar setiap kita bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Pemimpin negara kita, kepala negara kita mungkin, dia tidak bisa menyelesaikan hal ini sendirian tanpa dukungan dari rakyat di Indonesia. Gereja pun sama. Gereja tidak bisa keluar dari tantangan ini tanpa dukungan orang-orang yang ada dalam gereja. Sekalipun mungkin kita berbeda-beda dalam tugas dan tanggung jawab kita, maka itu kesatuan menjadi satu kunci untuk kita bisa mencapai kemenangan. Tapi kesatuan itu bisa kita capai. Kesatuan itu bisa kita dapatkan sekalipun kita berbeda. Tapi perbedaan bukanlah sebuah hambatan untuk kita bisa bersatu. Perbedaan bukanlah sebuah hambatan untuk kita bisa bersatu. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari bersama-sama tentang kesatuan? Bahwa kesatuan adalah kunci kekuatan. Yang kedua, bahwa dalam kesatuan perlu ada pengorbanan. Dalam kesatuan perlu ada pengorbanan.
Dan tahukah saudara mengapa seringkali kesatuan itu tidak dapat terbentuk atau tercapai dengan baik? Karena biasanya yang terjadi di sana adanya orang-orang yang tidak mau merendahkan hati untuk mengorbankan kepentingan sendiri di atas kepentingan bersama. Kenapa sulit mencapai kesatuan? Karena di dalam kehidupan manusia kita seringkali kita menginginkan bahwa kehendak kita bisa terjadi dan terrealisasi. Makanya kenapa seringkali kesatuan sulit tercapai? Karena kesatuan membutuhkan pengorbanan. Kesatuan membutuhkan pengorbanan. Coba saudara lihat Filipi pada pasal yang kedua dikatakan apa di sana. Filipi pada pasal yang kedua, mulai ayatnya yang pertama dikatakan begini saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kesatuan hanya bisa dicapai pada saat kita berani menempatkan kepentingan yang lebih besar, lebih utama daripada kepentingan diri kita sendiri. Kesatuan hanya bisa dicapai pada saat kita melepaskan keegoisan kita dan berani belajar bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Sekalipun mungkin pada saat itu Musa ahli strategi. Dia yang merancangkan, Yosua kamu siapkan orang-orang terbaik. Aku, Hur dan Harun akan pergi ke puncak gunung. Dia mengatur strategis demikian rupa karena Musa adalah pemimpin mereka. Bayangkan kalau pada saat itu Yosua memilih untuk dia pergi ke puncak bukit dan tidak memimpin untuk pergi berperang melawan Amalek. Mungkinkah kemenangan itu mereka dapatkan? Saya yakin kemenangan itu mereka dapatkan. Tapi kenapa mereka bisa dapatkan kemenangan itu? Sederhananya, karena mereka berani melepaskan kepentingan dan keinginan pribadinya di atas kepentingan bersama-sama. Di atas kepentingan bersama-sama. Di atas kepentingan yang lebih besar. Kenapa sulit orang melepaskan atau berkorban untuk mencapai kesatuan? Karena sebagian orang berpikir, ya nanti kalau berhasil, dia diakui. Nama dia mungkin lebih besar. Wah, nanti kalau berhasil, ya dia yang mendapat perhatian, dia yang akan mendapatkan pujian dari orang. Ini yang seringkali mungkin ada dalam pikiran kita. Kenapa kita sulit bersatu? Tapi kalau hari ini kita mau belajar menundukkan diri, merendahkan hati kita, dan melepaskan kepentingan pribadi kita, dan menyerahkan kepentingan yang lebih besar menjadi prioritas utama kehidupan kita, maka kita bisa bersama-sama bersatu. Karena kesatuan perlu adanya pengorbanan. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kesatuan? Bahwa yang ketiga yang bisa kita pelajari, bahwa di dalam kesatuan ada kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam kesatuan ada kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Tahukah saudara, kisah tentang Menara Babel? Apa yang terjadi di sana? Coba kita lihat bersama-sama sejenak. Dalam Kejadian pada pasal yang ke-11. Dikatakan begini saudara. Kejadian pada pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya.
Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, perhatikan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara bayangkan, dalam kesatuan mereka, memikirkan untuk satu tujuan membangun satu menara. Kalau saya mau kategorikan, ini adalah perkara-perkara dunia. Tuhan akui bahwa di dalam kesatuan mereka tidak ada sesuatu yang mereka rencanakan yang tidak akan terlaksana. Pasti akan terlaksana. Bayangkan. Mereka bukan mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Mereka mau melakukan sesuatu supaya mereka tidak terserak-serak, mereka tetap berkumpul bersama-sama. Tapi di mata Tuhan, kesatuan mereka membuat apa yang mereka rencanakan bisa terjadi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kenapa kesatuan itu menjadi satu hal yang penting? Dan di dalam kesatuan ada satu kekuatan yang besar. Kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan. Ini yang bisa kita pelajari. Bahwa di dalam kesatuan kita ada satu kemenangan yang bisa kita raih bersama-sama. Ada satu keberhasilan bersama-sama yang bisa kita raih dalam kesatuan. Makanya kalau saudara hidup sebagai suami istri, hiduplah dalam kesatuan. Ya, Tuhan sudah memberikan hierarki otoritas di tengah-tengah keluarga. Suami sebagai kepala, istri adalah anggota tubuh. Suami tunduk kepada Tuhan, istri tunduk kepada suami. Itu adalah hierarki yang Tuhan sudah buat. Ya. Saudara bisa bersatu bersama-sama. Dan yang Tuhan katakan, apapun yang mereka rencanakan bisa terlaksana. Begitupun dalam kehidupan kita berkelompok, berorganisasi, mungkin dalam kehidupan kita di gereja. Tuhan sudah memberikan hierarki kepada kita. Dalam kepemimpinan yang Tuhan sudah berikan. Nah, oleh sebab itu pada saat kita mau menundukkan diri, ya, kita bersatu dalam sebuah kepemimpinan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, di mana kita ada dalamnya. Maka saya percaya, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi cita-cita, tujuan besar kita, pasti dapat terlaksana dengan baik. Terlebih daripada semuanya itu, kita sebagai gereja Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan tergenapi. Supaya banyak orang diselamatkan. Maka itu hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saling menundukkan diri di dalam sebuah kesatuan. Karena di dalam kesatuan ada satu berkat yang besar. Ada kemenangan yang bisa kita raih. Seperti Pengkhotbah pasal 4 ayat ke-12 mengatakan, di dalam kesatuan satu orang mudah dikalahkan. 2 orang dia mungkin bisa bertahan. Tapi tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Betapa luar biasanya kekuatan dalam kesatuan. Begitupun dalam Matius pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Ya, 2-3 orang sepakat meminta, Tuhan akan berikan. Makanya hari ini menghadapi segala tantangan, menghadapi segala kesulitan yang mungkin hari ini kita sedang hadapi, yang mungkin belum berakhir daripada kehidupan kita. Mari miliki komitmen untuk kita bisa bersama-sama bersatu. Kehidupan suami istri, kehidupan kita berkelompok, kehidupan kita bergereja, kehidupan kita bernegara, kita bersatu.
Dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan menempatkan adanya pemimpin-pemimpin untuk kita taati dan ikuti. Gereja Tuhan juga sama. Kita masih punya pemimpin di atas kita. Tapi lebih daripada itu, kita punya pemimpin yang lebih besar lagi. Itu raja dari segala raja. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus belajar menundukkan diri. Ya, karena untuk bisa menundukkan diri perlu ada pengorbanan. Perbedaan bukanlah sebuah hambatan untuk mencapai kesatuan. Karena memang Tuhan memanggil saudara, Tuhan memanggil saya dengan perbedaan. Tuhan memanggil kita tidaklah sama. Bahkan kalau saudara juga memahami, dari 7 miliar orang yang hidup, tidak ada satupun yang memiliki sidik jari yang sama. Artinya Tuhan memakai kita di dalam sebuah perbedaan. Makanya perbedaan bukanlah sebuah hambatan. Dan di dalam satu kesatuan perlu ada pengorbanan. Kita harus berani meletakkan kepentingan kita di dalam kepentingan yang lebih besar. Dan yang perlu juga kita ingat bahwa di dalam kesatuan selalu ada kemenangan yang luar biasa. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Makanya hari ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa dalam kesatuan segala tantangan, segala persoalan dalam kehidupan kita yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Dan Tuhan mampu memberikan kemenangan yang besar. Kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman tersebut boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Saatnya kita mau masuk dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendapatkan pelayanan lewat doa dan konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahannya, boleh mentransfernya lewat nomor rekening berikut ini. Selanjutnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang akan dilayani oleh hamba-Nya. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, tapi sebelum masuk perjamuan kudus, saya informasikan kepada setiap saudara semua yang menyaksikan acara ini, setelah ibadah ini selesai, kami mengundang saudara untuk masuk ke dalam aplikasi Google Meet Hangout bersama His Grace Church di Jakarta, di mana di sana menjadi satu wadah kita berkumpul bersama-sama, bertatap muka, dan kami bisa mengenal saudara semua, dari mana saudara, dan untuk juga saudara bisa menanyakan kepada kami mengenai pelayanan gereja His Grace Church, juga sebagai tempat di mana kalau saudara rindu untuk didoakan, saudara bisa didoakan di sana. Ya, kami menyediakan tempatnya melalui aplikasi Google Meet yang saudara bisa download ya di dalam App Store maupun Play Store saudara dengan mencari nama Google Meet, dan pada saat saudara sudah mendapatkan aplikasinya, saudara bisa download dan saudara bisa login di sana dengan menggunakan akun Gmail saudara. Nah, pada saat saudara masuk dan sudah mengetik akun Gmail saudara di dalam aplikasi Google Meet, saudara bisa memasukkan kode meeting ya, disebut dengan kode meeting yang ada di bawah ini. Maka nanti saudara akan terhubung. Kami bisa melayani saudara dari jam 12 siang sampai jam 1 siang setelah ibadah ini selesai. Oleh sebab itu, mari sama-sama bergabung di sana untuk kita bersama-sama berjumpa, ya, bertatap muka sekalipun secara virtual. Ya, tapi Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Mungkin saat ini kita sedang dibatasi oleh jarak, oleh tempat, tetapi kita percaya Tuhan kita tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus yang terdapat dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat ke-23. Dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa.
iman pengakuan kita sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuh kami agar selalu sehat untuk suatu saat nanti kami akan dibangkitkan di akhir zaman. Kuasa tubuh Kristus menyempurnakan tubuh kami, sehingga mulai hari ini tubuh kami, organ-organ dalam tubuh kami sempurna sehat. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, tidak celaka, tidak bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama, inilah tubuh Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan anggur bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa pengakuan iman kita sama Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, untuk memberikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami semua hari ini bersama keluarga termeterai sebagai keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami bersyukur oleh kuasa tubuhnya, oleh kuasa darahnya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami percaya kami diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga yang diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama, inilah darah Kristus. Saudara yang telah menyambungkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, ucap syukur. Naikkan juga apa yang menjadi setiap doa-doa saudara semua. Karena kita percaya Tuhan yang mengatakan, barang siapa tinggal dalam aku, firmanku, Yesus adalah firman tinggal dalam setiap kita. Apa yang kita minta, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini, Tuhan dengar dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Bapa, dimanapun mereka berada hari ini, kami menyerahkan setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka hari ini yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan. Setiap mereka yang mengalami masalah persoalan kehidupan mereka, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kebutuhan mereka. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang terus menjaga setiap kami. Karena itu Bapa, berkati setiap mereka semua dimanapun mereka berada hari ini. Kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga hari menyerahkan setiap botol, pot, siap tetes, setiap oles minyak ini. Saudara yang punya minyak, saudara bisa angkat. Ya, ini yang menjadi sarana yang Tuhan berikan kepada kita seperti Markus 6, 12, 13, Yakobus 5, 14. Ya, kita bersama-sama berdoa menyerahkan minyak ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap botol, setiap pot, setiap tetes olesnya minyak ini penuh kuasa. Dioleskan kepada yang sakit disembuhkan, yang terikat setan dilepaskan. Setiap yang tidak kudus dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap botol, setiap pot, setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati apa yang menjadi pergumulan di bangsa ini dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tidak terlepas daripada campur tangan Tuhan. Karena itu Bapa, kalaupun ini terjadi sampai dengan hari ini, kami percaya ada sesuatu maksud Tuhan di balik semuanya. Karena itu kuatkan setiap kami, kuatkan setiap umat-umat-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin di bangsa kami, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa memutuskan mana yang terbaik dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan di bangsa ini. Berkati setiap mereka, juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan pagari lindungi mereka. Biarlah kami percaya
Mereka melangsungkan ibadah secara offline maupun online. Setiap orang yang hadir, yang menyaksikan juga Tuhan berkati. Bahkan His Grace Tuhan berkati 8 cabang gereja ini boleh ada Tuhan berkati. Dari Gembala Sidang Pastor Daniel Julian Lau. Bersama staf, bersama keluarga besar, bersama pemimpin-pemimpin, para pembicara di gereja Tuhan berkati. Para pengerja, para jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan pagar lindungi setiap mereka. Dan kami percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan kami berdoa, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, Tuhan akan selalu menjaga keluar masuk kami. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah ini. Tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Karena saudara semua, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dalam Tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai keluar masuk kita, yang akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, sehingga kemana kaki kita melangkah diberkati Tuhan menjadi milik kita, akan selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan akan datang kedua kali menjemput setiap kita semua, sehingga setiap kita akan menjadi mempelai-mempelainya. Kita akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati setiap kita semua.